Oke. Ya, salam olahraga sobat kiper semua. Nah, seperti yang pernah saya janjikan, ya mungkin saya sudah ada teaser-teaser ya sedikit dari video-video sebelumnya saya akan ada segmen baru yang spesial datang di hari Sabtu ini ya. Ini segmen yang saya maksud ini adalah segmen di mana saya mewawancarai yang memiliki atau pendiri dari brand Glow. Dan pada kesempatan hari ini saya ditemani oleh Pak Cepi Manos Kurniawan ya, pendiri dari brand Manos Sport Direct ya dengan slogan Make to be Safe ya. Silakan Pak Cepi mungkin bisa memperkenalkan dirinya dulu Pak ke teman sobat-sobat kiper, review barang kiper semuanya Pak. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Asep Kurniawan atau yang bisa dipanggil Cepi Kurniawan. Ini saya selaku owner dari brand Manos Sport Direct, yaitu yang menaungi dari semua fashion sport equipment, termasuk glove, terus t-shirt, hoodie, dan lain-lain yang bernaung di manosportdirect.com. Pada kesempatan kali ini, saya terima kasih banyak atas waktunya untuk ya kita sekedar sharing-sharing atau ngobrol-ngobrol tentang perglovan, sampai mana glove di Indonesia itu berkembang dibandingkan dengan glove-glove yang ada di luar sana atau luar negeri seperti itu. Kalau asli saya sih, saya orang Pekalongan, Jawa Tengah. Salam kenal juga buat semuanya yang ada di Medan, dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Jayapura, terus melewati Kalimantan, Jawa dan lain-lain lah. Oke. Kalau hobi, saya hobi adalah bukan pemain sih. Saya hobi bola. Saya cerita sedikit tentang sepak bola. Sebenarnya saya pekerjaan sih bukan bola sih. Saya seorang ya jauh sih dari bola. Suka main obat atau bisa dikatakan farmasis, apotek ya. Terus singkat cerita, saya itu memang dari kecil suka main bola, yaitu posisi kiper. Tapi ya begitulah dengan keadaan ayah saya, kedua orang tua saya tidak memperkenalkan saya untuk bermain bola, ikut teman-teman ke SSB, fokus untuk sekolah dan lain-lain. Ya udah nggak apa-apa, yang penting ikut orang tua aja, yang penting manut. Ya alhamdulillah akhirnya dia tetap bisa bernaung di olahraga. Itu kita main bola, itu kita glove, dan lain-lain. Ya itu saja perkenalan dari saya sebagai owner Manos Sport Direct, yaitu Manos Glove. Langsung saja saya kembalikan kepada Bang Tommy. Silakan Bang Tommy. Pak, makasih Pak Cepi. Ya itu Pak. Okay. Itu sobat kiper ya, cerita dari Bang Cepi ya, sebenarnya mirip-mirip kita ya, di mana jalur menjadi pemain bola profesionalnya dilarang oleh orang tua. Iya, bisa jadi. Dan tapi ya memang kalau jalannya itu masih di sepak bola dan masih hobi ya, ujung-ujungnya terjebak juga kita Pak. Iya sih. Di ruang lingkup situ aja. Karena emang cintanya di situ Pak ya. Oke, langsung aja saya Pak ya ke pertanyaan pertama saya nih Pak. Nah, jadi saya salut nih Pak dengan Pak Cepi ya, dan juga sebenarnya semua founder-founder brand glove di lokal di Indonesia ya, yang menurut saya berani sekali meresikukan uang, waktu, dan tenaga ya untuk mendirikan brand-brand lokal ini Pak. Nah, coba Pak, yang menjadikan motivasinya Pak sampai akhirnya Pak Cepi ya, sebelumnya kan ada apotek juga Pak, setahu saya juga ada warung Pak ya, warung makan ya, ayam geprek itu ya, saya dari Instagram udah stalking dulu Pak. Dulu. Nah di situ Pak, apa yang membuat Bapak akhirnya termotivasi sampai berani untuk mendirikan brand Manos Glove ini Pak? Kalau motivasi saya sih satu, memang saya memang dari kecil suka bermain bola, terus itu posisi penjaga gawang atau kiper. Maka dari itu saya berkeinginan suatu saat saya bisa mengapresiasikan atau mengaplikasikan bahwa kiper ini sangat diperhitungkan di dalam satu tim. Maka kita perlu yang namanya kayak safety, yaitu kayak slogan Manos sendiri, Make to be safe. Maka kita Manos ini menciptakan sebuah glove yang awalnya
ada seri Fuego, ada terus namanya seri T1 Grip dan ini sekarang Super Grip untuk bisa dipakai digunakan oleh kiper-kiper di Indonesia ataupun di seluruh dunia ataupun seluruh dunia yang lain lah. Ya itu motivasi saya itu karena saya mencintai olahraga sepak bola terutama kiper ini. Mantap sekali Pak, mulia sekali Pak. Apalagi kalau bisa sampai menjadi pahlawan ekspor bangsa Pak ya. Amin. Karena saya melihatnya kalau pangsa pasar di Indonesia tuh memang masih luas sekali Pak ya. Dan kita beruntung dengan dunia online saat ini ya. Dan free ongkir. Free ongkir. Banyak Pak. Saya yang dari daerah ini kerasa banget Pak, sangat terbantu dengan adanya marketplace gitu Pak. Jadinya kebutuhan bola ya termasuk sarung tangan itu jadi gampang sekali didapatin Pak dibandingkan dulu ketika saya masih kecil ya. Yang terbatas sekali pilihannya tuh. Nah, ini Pak, kalau selama Bapak mengelola Manus Golf Pak, apa kira-kira pengalamannya yang paling berkesan Pak? Pengalaman yang paling berkesan paling sih ya kita kalau dalam saya pribadi saya sendiri tiap malam kadang kita mendesain atau menggambar sebuah sketch sarung tangan, terus nanti kita ada juga ada tim juga nanti antara ini dengan ini digabungkan menjadi suatu bagian yang jadi sempurna atau eksotik. Nah, itulah pengalaman yang ya bagi saya sih menyenangkan lah seperti itu. Maksudnya kita ada satu tim yang saling bahu membahu antara satu sama lain. Ya paling kerja sama satu tim aja sih, seperti itu pengalaman yang berurusan. Ya kadang ada saling ribut sedikit lah. Ini gini ya. Tak terhindarkan tuh Pak ya. Itu kalau ya namanya satu tim kan kadang seperti itu. Tapi kok dari pengalaman saya Pak, apalagi ketika membimbing di kelas sama siswa gitu Pak, kalau di dalam satu timnya ribut itu bagus tuh Pak. Biasanya tandanya orangnya passionate gitu. Betul ya. Gitu Pak. Kalau udah sampai terserah kau, itu ya. Nah, itu malah malah kayak ada improvisasi, maksudnya ada masukan ini dari ini seperti itu. Ya paling pengalamannya berkesan seperti itu, saling kerjasama, saling menyatukan satu sama lain dari segala aspek. Lalu nih Pak, saya salut juga nih Pak ya ke Manus Golf, karena kalau saya bandingin dengan beberapa brand yang lain ya, kalau boleh dibandingkan ya, saya perhatikan Manus Golf ini di umurnya yang singkat ini ya, di umurnya yang masih umur bayi lah kita sebut nih Pak, itu sudah menghasilkan produk yang ketiganya Pak ya, meskipun itu dalam dua lini ya. Kalau glove ya, itu yang pertama kan Manus Fuego yang menggunakan yang putih merah ya, yang fingertip cut ya rasanya, kok salah namanya, yang lateksnya sampai ke jari belakang. Terus habis itu ada Manus T1 Grip ya, yang putih. Itu kalau saya kategorikan itu light glove tapi yang mid grade Pak ya. Sedangkan yang sekarang ini sudah masuk dengan Manus T1 Super Grip ya, yang saya udah dapat barangnya tapi kebetulan saya di kantor nggak saya bawa nih Pak. Nah itu yang sebenarnya seperti Manus T1, konsepnya sama ya dengan Manus T1 gitu ya, light glove sarung tangan ringan, tapi kali ini dengan pancing yang keren sekali itu Pak, warnanya neon, cocok sekali dengan warna hitamnya itu, keren, saya senang sekali itu Pak dengan glove itu ya. Dan lateks yang lebih bagus tuh Pak. Nah kalau boleh di-sharingin nih Pak, bagaimana Bapak tuh bisa membuat sepertinya tepat sekali gitu, langsung dari produk 1, produk 2, produk 3. Nah terus habis itu kemarin juga di Instagram dan di WhatsApp Bapak ya, Bapak juga udah ngetisin bahwa ada yang gara ya, yang serigala sepertinya tuh ikonnya Pak. Kalau alasannya sih bagi kita Manus cuma menampilkan variatif aja sih, maksudnya dari seri 1, 2, 3 nanti next ke depan, biar ada pilihan seperti itu. Ada karakternya Fuego seperti ini, nanti ada T1 Grip yang sangat ringan, terus ada yang Super Grip yang karakternya seperti ini, dan nanti next ke depan ada yang lebih maksudnya bukan hanya lebih ya dibandingkan yang tiganya, seperti ada teknologi yang baru lagi seperti itu. Segmentasi dan spesialisasi glove artinya di sana Pak ya. Iya, nanti ada spesial di glove yang ke depan seperti itu.
misalkan ada pengembangan dari 1, 2, 3, 4 seperti itu, apa yang minta atau dimasukkan dari para kiper-kiper itu seperti itu. Misal ini seperti ini, harus seperti ini, seperti ini. Ya nanti kita tambah. Ya alasannya sih cuma kita untuk menciptakan suatu variatif aja, maksudnya seri 1, 2, 3 bagaimana ke depan seperti apa yang dibutuhkan kiper di Indonesia khususnya atau di luar sana seperti itu sih. Nah itu menurut saya mantap sekali Pak ya. Jadi kan artinya Bapak dan tim ya, Pak Cepi dan tim pasti sudah mempertimbangkan ya segmentasinya dan juga arah spesialisasi apa, karena kalau kita lihat dari brand-brand top asing juga mereka bisa jadi satu seri aja banyak variasinya gitu ya. Yang ada beberapa yang saya tahu bahkan kayak sukanya kayak satu glove tapi bisa jadi dia jual dalam 3 jenis latex yang beda gitu, padahal satu body yang sama itu ada Pak ya. Nah ini kalau visi dari Manus Glove sendiri Pak, Bapak ngelihatnya sendiri dalam bentuk paling idealnya nih Pak, Manus Glove ini bakal menjadi seperti apa Pak? Kalau Manus Glove ya kembali lagi ke slogan kita itu make to be safe ya, maksudnya Manus itu khususnya pada di glove make to be safe itu diciptakan untuk membuat nyaman atau aman bagi para penggunanya, yaitu seorang kiper. Maksudnya di para kiper atau para pemain yang berposisi dari kiper. Visinya ya membuat kiper-kiper nyaman, aman, dan ya paling enggak pede lah seperti itu. Itu tercapai Pak, karena ketika saya pakai sarung tangan Manosnya meskipun plastiknya belum dibuka itu rasanya kepercayaan diri dan meningkat Pak. udah tercapai Pak dengan Manos T1 Super Grip itu Pak. Kalau untuk kepercayaan. Ya amin, makasih. Itu sekali Pak. Nah sebelum kita ini Pak ya, bentar lagi kita ini kan selama ini masih ngomongin tentang Manos Pak ya. Ini pertanyaan terakhir saya untuk soal Manos dan entrepreneurship sebelum kita masuk ke bicara ke glove lebih dalam nih Pak. Nah kalau seandainya nih Pak ada seorang anak muda nih yang ingin terjun ke bisnis sepak bola, tapi bukan karir sepak bola Pak ya, tapi bisnis sebagai bisnis sepak bola. Katakan dia mau bikin brand sepatunya, dia mau bikin brand sarung tangannya nih Pak. Ada anak muda katakanlah yang mungkin baru lulus kuliah atau bahkan ketika masih kuliah nih Pak. Nah, apa saran seorang Pak Cepi Kurniawan kepada orang tersebut Pak? Saran saya sih bisnis itu bisa di mana aja. Bisa di kuliner, bisa di obat-obatan, bisa di di olahraga ataupun yang lain. Kalau bagi saya saya bukan pelaku bisnis yang senior lah, saya juga masih belajar. Kalau masukan saya kepada teman-teman yang ingin merintis bisnis ya, misal dalam bidang sepak bola ataupun yang lain, paling yang pertama niat, terus yang kedua kerja keras, yang ketiga cintailah itu, terus yang selanjutnya tekuni, terus konsisten, sabar, semua pasti ada prosesnya. Yang penting itu aja sih. Tekun aja, maksudnya konsisten aja seperti itu. Insya Allah akan ke depan pasti ada hasilnya yang lebih bagus. Yang penting keep, jangan pernah lemah itu lemas, yang penting kita tetap semangat. Kalau misal menjadikan seorang entrepreneur ya yang penting kita jangan pernah takut, yang penting kita kerja keras. Setuju sekali Pak dengan Pak Cepi ya, semangat itu ya Pak, dan konsistensi sih sebenarnya yang katakan yang tadi menyentuh saya. Ya, untuk setelah udah ada niat ya kan biasanya banyak yang anak muda ini masih anak muda galau Pak ya, yang angin-anginan, tapi saya setuju Pak. Ya, banyak saya ada ngelihat bahkan murid saya juga yang udah lulus SMA ya dan ikutin bisnis orang tuanya, dan memang sepertinya niat itu Pak yang konsistensi itu ya yang membedakan kadang Pak antara yang akhirnya bisa sukses dengan yang tengah jalan stop. Jalan, iya. Ya kadang seperti itu, kok jadinya gini ya, ya memang itulah proses seorang entrepreneur ya, mungkin di luar sana ya mungkin seperti itu juga sih. Masih juga lagi belajar. Ya paling itu aja sih Bang Tommy. Oke Pak, nah kita ini sekarang kita lari ke pembicaraannya ke produk-produk Manos nih Pak. Nah kalau menurut Bapak sendiri Pak, yang kira-kira yang menjadi keunggulan Manos dari Manos sebagai brand nih Pak ya, bukan produk khususnya nih Pak. Apa yang membuat Bapak bukan membuat Bapak ya, tapi
apa yang membedakan Manos dengan brand-brand lainnya, Pak? Kalau yang membedakan sih kita punya apa ya namanya? Kita punya ya bukan ciri khas ya namanya. Kita beda dari yang lain seperti itu. Kalau prinsip kita ya make to be safe, dan make to be style yang ada di Manos Sport Direct. Dari brand-brand lain, yang penting kita punya ciri khas yaitu yang kayak ya bisa dikatakan kayak apa ya, kayak ya brand luar sana, misal brand dalam tanda kutip A seperti itu, punya ciri khas seperti ini. Terus pasti kalau orang lihat itu punyanya Manos ya seperti itu. Terus, ya pokoknya yang penting ada ciri khasnya aja sih. Mungkin modal sama mungkin seperti itu, tapi ciri khasnya di Manos di sini ternyata. Nanti mungkin Bang Tommy sendiri akan tahu ciri khasnya Manos itu di mana, kita tahu. Untuk kedepannya tahu. Iya, Pak. Umur yang muda ini mungkin masih belum kelihatan, Pak, ya, karena produknya satu di tiap lini ya. Nanti setelah udah ada Manos Vego tahun 2021 misalnya ya, pasti ciri khas itu kelihatan nanti, Pak. Nanti sambil jalan seperti itu sih. Oke, Pak. Nah, produk yang terbarunya sendiri ini, Pak, yang sebenarnya menjadi motivasi saya nih untuk memberanikan diri menginterview Pak Cepi ya. Saya hubungin dari, kalau nggak salah, dari beberapa minggu setelah udah open PO tuh, Pak ya. Iya. Ngambilnya dari open PO, dari PO tuh ya. Nah, Manos T1 Super Grip, Pak. Nah, kalau Bapak bisa menceritakan atau katakanlah ini kesempatan buat Bapak menjual nih produk Bapak nih ya, Manos T1 Super Grip, Pak. Nah, apa yang menjadi daya jual utamanya nih, Pak? Yang menjadikan daya jual ya itu yang namanya dari segi ornamen, dari segi karakteristik. Nanti saya coba buka dulu ya. Silakan, Pak. Bagus ini, mantap tuh, Pak. Inilah Manos seri T1 Super Grip, yaitu full black, terus kombinasi backhand rubber rubber gel inject itu untuk zone punk, terus ada logo timbul juga Manos yaitu warna hijau green neon. Untuk kelebihan ini sama seperti kayak grip T1 grip itu ya, ringan. Terus yang membedakan cuma yang di pump zone aja nih. Ini pakai rubber gel zone pump, tapi kalau yang saya T1 gripnya itu pakai silikon gel. Makanya yang membedakan cuma ini aja. Terus kita itu perpaduan warna kita cuma simple aja sih. Kita main warna hitam terus dikombinasi dengan warna hijau neon seperti ini. Kita tidak terlalu bermain corak atau bermain warna. Kita coba yang seri ini kita tampilkan hanya dua warna, yaitu hijau dan hitam. Ada kombinasi warna putih yang ada di logo ini. Itu aja sih. Kalau latex itu masih tetap kita pakai kontak foam latex. Kita bahan backhandnya neoprene, itu jenis kain neoprene. Terus ini juga Hermes juga yang sebelah salah jarinya. Terus strapnya kita double strap seperti itu. Dan juga terusnya juga elastis ya. Terus ini glove-nya sangat fit sekali. Ya, mirip-mirip apa ya? Ya, glove yang itulah yang ada di luaran negeri itu. Itu saja sih dari keunggulan dari T1 Super Grip ini, menampilkan warna full hitam, terus kita kombinasi dengan warna hijau neon, terus sama logo Manos dan Pangsun beserta nama logonya kita timbulkan semua. Itu saja Bang Tommy. Mantap sekali Pak penjelasannya Pak dari Manos T1 Super Grip ya. Ya jadi untuk sobat kiper yang berminat ya Manos T1 Super Grip itu bisa langsung saja di kontak ya Pak Cepi melalui dari Instagramnya ya Manos Sport Direct bisa tuh Pak ya. Manos Sport Direct bisa, Manos _glove ya. Bisa. Itu juga bisa ya. Menurut saya pribadi ya ini barusan impresi pertama ya Pak. Saya belum saya review lengkap itu soalnya plastiknya aja baru saya coba kopek dikit pegang kontak latexnya tapi belum saya buka semuanya tuh. Nah itu memang saya setuju Pak yang tadi ya gripnya itu rasanya ketat sekali ya dan ketatnya itu bahkan fitnya itu kalau saya coba di beberapa brand lain itu ada yang fitnya itu biasanya cuma di jarinya aja ya sedangkan kalau yang ini kerasa banget Pak memang dia
dari masuknya elastic insert ya, sampai akhirnya masuk ke telapak tangan gitu. Itu emang rasanya fit dan kayak apa ya? Ini mungkin saya saja nih Pak ya. Saya pakai glove yang rasanya ketat, itu rasanya kepercayaan diri naik Pak. Kayak rasanya semuanya tuh terlindungi, ya kayak semuanya tuh emang tertutupi benar tuh Pak ya. Kayak pas itu kayak di tangan itu kayak nyala ya, itu kita kembali lagi ke moto ya, bisa buat senyaman mungkin lah apa yang dibutuhkan seorang goalkeeper dimanapun. Rasanya tuh feel ketika menangkap bola ya, rasanya tuh di jarinya kerasa gitu Pak ya. Karena kadang kalau beberapa glove yang backhandnya yang tipe tebal ya, yang protektif, emang itu bisa sampai nggak kerasa di ujung jari ketika melakukan tangkapannya. Tapi saya rasa itu masalah selera ya Pak. Selera, karena ada beberapa juga teman saya yang sukanya malahan yang tebal katanya, biar nggak usah sakit, nggak usah kerasa gitu. Oh, sampai kita ke segmen terakhir Pak ya. Saya mungkin ada pertanyaan terakhir nih Pak dari sini Pak. Manos Gara ini Pak, kira-kira konsep apa yang diusung di sini Pak? Kalau Bapak ya, kalau Bapak bilang nggak bisa, nggak apa-apa, katakan aja Pak. Ya, nggak ada niat untuk ngebongkar soalnya Pak. Kalau Manos Gara ke depan kita apa namanya? Kalau Gara sih sebenarnya apa ya? Yaitu apa namanya, bahasa luar dan punya arti juga. Sama artinya juga sama sih, kayak Gara itu cakar itu. Nanti cuma kisi-kisi dalam apa namanya, dalam glove yang akan datang seri Gara, nanti akan ada suatu ciri khas yang muncul kembali, yaitu tentang itu kayak apa namanya, kayak cakar ya Pak. Cakar ya seperti itu. Karena Manosnya sendiri juga stylenya ini ya, logonya pun juga cakar gitu. Cakar gitu. Kalau cutnya mungkin nanti kita ada variasi, ke depan ada dua, yaitu yang satu hybrid negatif, yang kedua hybrid roll, yang kayak hybrid roll ya, yang apa namanya, seperti kayak punya brand itu siapa namanya yang luar itu, yang dipakai Ter Stegen itu. Jelas sekali motorannya Pak, jelas sekali. Itu insya Allah nanti ke depan ya seperti itu. Amin Pak. Ya, karena saya sebagai kolektor glove dan orang yang dulu di masa kecil senang beli glove tapi nggak dikasih. Makanya ketika nabung dulu. Iya, ketika udah tua urusan akhirnya kesampaian ya, inilah Pak. Akhirnya kita lihat, saya sangat menantikan ya Pak. Saya sangat menantikan ya. Ya. Gitu. Oke Pak, jadi Sobat Kiper juga semua ya. Jadi itu interview dari sesi seriusnya dengan antara saya dengan Pak Cepi Kurniawan ya Pak. Jadi ini kita langsung aja sebelum kita tutup, kenapa ada sesi permainan nih Pak. Jadi sesi permainannya simpel, saya akan menanyakan Bapak untuk memilih salah satu dari dua pilihan yang saya sampaikan ya. Jadi kita mulai dari yang ya jawab Pak. Jadi saya mulainya dari yang simpel saja nih Pak ya. Pertanyaan yang pertama misalnya nih, untuk sekaligus contoh ya, saya bakal tanya brand mana nih Pak? Nike atau Adidas. Nah, lalu Pak Cepi ya silakan memilih salah satu dari pertanyaan tersebut ya Pak. Dan karena tentu saja kita mainannya di dalam konteks perkiperan ya, pasti yang saya tanyakan juga berkaitan dengan dunia perkiperan Pak. Ya. Oke Pak. Ya, pertanyaan yang pertama nih Pak. Bapak lebih suka bermain dengan celana yang seperti apa? Celana kiper panjang atau celana kiper pendek Pak? Celana kiper pendek. Tapi kalau ada dua sih, kalau saya main sendiri, maksudnya kita dalam event, saya suka celana pendek. Tapi kalau kita training, kita latihan kiper biasa, saya selalu pakai yang 3/4. Oke Pak. Iya ya, karena kalau saya semakin tua semakin takut sakit Pak. Saya masih senangnya maunya celana pendek terus. Akhirnya aduh. Tapi ya celana 3/4 enak sih. Emang enak. Nggak setertutup yang panjang tapi juga masih ini. Oke Pak, berikutnya nih Pak. Mana yang Bapak pilih Pak? Sarung tangan dengan finger safe atau sarung tangan ringan yang hanya kain Pak, neoprene saja? Kalau saya suka yang apa namanya, yang tanpa finger safe, karena dulu saya waktu SMP kalau nggak salah saya beli ada finger safe-nya, itu malah ya bukannya apa-apa sih, saya pernah pakai malah cedera itu di pergelangan, di apa namanya, di jari tengah kalau nggak salah yang kiri ya, karena kayak kebentur finger safe-nya itu kayak rasa kurang nyaman. Bukannya kita apa ya, menjelekkan sih enggak, memang ya kita kembali kepada teman-teman aja. Kalau pribadi saya memang saya suka yang tanpa finger safe, karena buat apa ya, buat
Ya, feel jarinya Pak ya. Feel jarinya juga dapat itu. Kita geraknya itu nggak ada yang nggak ada halangan di situ ya. Nggak ada yang kaku. Gitu. Iya, betul sekali. Oke, itu selera gue dari Pak Cepi. Lalu Pak, kalau disuruh pilih Pak, cut, regular cut, negatif cut, atau roll cut Pak? Saya suka regular cut. Itu klasik sekali Pak. Iya, saya suka regular cut. Tapi kalau sepertinya kayak kalau untuk brand lokal sekarang regular cut itu udah punah saya bilang punah nih Pak. Karena dari 1,5 tahun saya ngikutin setahun lah katakan ya, semenjak saya mulai nge-koleksi glove itu saya belum nemuin ada sarung tangan lokal yang regular cut sama sekali itu Pak. Regular cut ya, benar sekali ya. Di apa namanya, mungkin dirasa kayak terlalu kuno mungkin ya seperti itu. Padahal kalau pribadi saya sih kalau regular cut tuh malah di telapak tangan itu malah kayak enak, kayak apa ya, kayak ada kalau negatif kan itu kayak apa namanya, kayak jahitannya melengkung ke dalam atau gimana. Tapi kalau reguler kan langsung kayak telapak itu langsung nyentuh bola gitu. Benar. Feel jarinya terutama di pangkal jari ya. Itu emang beda itu saya setuju Pak, karena sebagai kalau kita mungkin kalau yang sekarang masih ABG nggak tahu Pak regular cut ya. Untuk yang di generasi kita tuh kan regular cut itu legend sekali itu Pak. Legend ya, betul sekali ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak ya. Oke, siap. Kalau main dengan sepatu Pak, lebih suka sepatu sintetik atau sepatu kulit Pak? Kalau saya antara sepatu sintetik sama kulit. Iya. Kalau saya sih apa ya? Ya sintetik lah. Sintetik, ya. Kalau yang kulit dirasa mungkin ya harganya jauh lebih, bisa dikatakan jauh lebih mahal juga sih. Yang penting kalau saya prinsipnya gini, yang penting bisa dipakai nyaman, kita pede, ya itu aja sih, nyaman, tidak ada gangguan di kaki ataupun di tangan ataupun di mana ya. Ya saya pilih yang sintetik aja. Sintetik Pak ya, tapi ya nggak bisa dipungkiri sih Pak, brand lokal kita juga yang nama-nama besar brand lokal kita tuh semua mainannya sintetik ya. Kayak barusan belakangan ini aja kayaknya sepatu kulit itu jadi mulai booming. Mulai trending ya. Pengembangan sedikit lah seperti itu. Benar Pak. Padahal lucu ya kalau di brand asing malahan mereka ninggalin sepatu kulit dan masuknya ke sintetik dan rajutan ya. Sedangkan kita malahan startnya sintetik baru akhirnya masuk ujung-ujungnya ke kulit. Ya, ke leather. Oke, ya Sobat Kiper, itu saja video kali ini ya, interview dengan Pak Cepi Manos Kurniawan ya. Mungkin Pak Cepi Kurniawan mungkin ada Pak pesan-pesan terakhir Pak sebelum kita tutup acara ini Pak. Pesan saya untuk semua Sobat Kiper dimanapun berada, kalau kita menjadi seorang kiper, percaya pada diri kita sendiri, terus kita jangan pernah putus komunikasi dengan satu tim, antara dari back, tengah, depan, atau dengan staff ya pelatih itu kalau dalam bidang kiper. Yang penting pesan saya untuk lainnya juga, jangan mudah putus asa, latihan terus menerus. Pasti kalau kalian latihan terus menerus, konsistensi, insya Allah Tuhan akan selalu bersama kita semuanya. Seperti itu. Yang penting keep semangat, tetap konsisten terhadap apapun yang kita lakukan. Itu aja. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Pak Cepi Pak ya atas bantuan, atas informasinya ya, sharing-sharingnya sangat inspiratif Pak ya, bagi untuk orang yang mungkin ada yang berminat untuk membuat brandnya sendiri, malahan jadi tanpa saingan Pak ya, maaf saya itu. Nggak apa-apa, silahkan itu saja sih. Yang penting perkipraan Indonesia maju Pak ya. Iya betul sekali. Ada banyak variasi, malah kita ya maksudnya apa ya? Senang gitu loh. Wah ini menampilkan ini, si A menampilkan ini, kita tampilkan yang ini. Yang penting kita fair play gitu. Apalagi saya ngelihatnya juga potensi market Indonesia ya masih banyak sekali Pak. Sebenarnya bahkan kalau di sini di daerah saya di Sumatera ya, itu masih banyak sekali kiper yang tidak tahu ada brand lokal dan tidak tahu mau tariknya di mana. Sesimpel kadang kayak mereka tuh belum tahu aja belanja online Pak. Terjerumus tahu belanja online itu boros pasti Pak. Boros betul sekali. Itu
Oke, Sobat Kiper semua, itu tadi wawancara dengan Pak Cepi Manros Kurniawan. Terima kasih banyak Pak ya atas bantuannya, atas sharing informasinya ya, bagus sekali menurut saya Pak ya. Dan Sobat-Sobat Kiper semua ya, jika ingin memesan Manos Duan Super Grip ya, itu bisa langsung saja ke Manos Sport Direct atau Manos_Glove di Instagramnya ya. Dan jika Sobat Kiper masih meragukannya ya, tenang saja, di hari Selasa nanti saya akan memberikan review lengkapnya seperti biasa. Ya, salam olahraga. Terima kasih banyak Pak Cepi dan sampai jumpa semuanya. Oke, salam olahraga. Sampai jumpa. Bye bye.